Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Dia Kartika Asari MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya B akan menjelaskan materi mengenai enzim. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Amanda Putri Balian, Desi Anggraini, dan Tri Rahayu. Apa itu enzim? Enzim merupakan biokatalisator yang diproduksi oleh makhluk hidup untuk mengkatalis reaksi kimia yang penting dalam tubuh makhluk hidup. Enzim mempunyai spesifitas katalitik yang tinggi yang ditemukan oleh gugus fungsi pada situs aktifnya. Enzim terdiri dari bagian protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Pada tahun 1878, Wilhelm Kuhn pertama kali menggunakan istilah enzim yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti dalam bahan pengembangan atau ragi. Kata ini digunakan untuk menjelaskan bahwa fermentasi alkohol merujuk pada aktivitas kimiawi yang dihasilkan oleh organisme hidup. Penggolongan enzim. Enzim dapat digolongkan berdasarkan yang pertama, tempat bekerjanya, yang kedua, daya katalisisnya, dan yang ketiga, cara terbentuknya. Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim terbagi menjadi dua, yaitu endoenzim dan eksoenzim. Endoenzim disebut juga sebagai enzim intraseluler atau enzim yang bekerjanya di dalam sel, sedangkan eksoenzim disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar sel. Berdasarkan daya katalisisnya, 1. Oksideuditase, yaitu dehidrogenase atau oksidase, mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan hidrogen atau oksigen seperti alkohol dehidrogenase. 2. Transferase, mengkatalisis pemindahan suatu gugus tertentu seperti transminase, yaitu transferase yang memindahkan gugus amina. 3. Hidrolase, berperan dalam reaksi hidrolisis seperti lipase, yaitu hidrolase yang menghidrolisis ester dan lipid. 4. Liase, mengkatalisis penghilangan gugus tertentu dari substrat dengan atau tanpa melalui proses hidrolisis, atau melalui pemutusan ikatan rangkap, contohnya dekarboksilase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan gugus karboksil. 5. Isomerase adalah semua enzim yang mengkatalisis reaksi isomerisasi seperti epimerase, yaitu merubah deribosa, 5-fosfat, deselulosa, 5-fosfat. 6. Ligase, berperan dalam reaksi katalisis penggabungan dua senyawa diikuti pemecahan ikatan pirofosfat pada ATP seperti pirufat karboksilase. Berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama, enzim konstitutif. Di dalam sel terdapat enzim yang merupakan bagian dari susunan sel normal, sehingga enzim tersebut selalu ada, umumnya dalam jumlah tetap pada sel hidup. Walaupun demikian, ada enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar substratnya, misalnya enzim amilase. Sedangkan enzim-enzim yang berperan dalam proses respirasi jumlahnya tidak dipengaruhi oleh kadar substratnya. Kedua, enzim adaptif. Perubahan lingkungan mikroba dapat menginduksi terbentuknya enzim tertentu. Induksi menyebabkan kecepatan sintetis suatu enzim dapat dirangsang sampai beberapa ribu kali. Enzim adaptif adalah enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat. Sebagai contoh adalah enzim beta-galaktoside yang dihasilkan oleh bakteri E. coli yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung laktosa. Reaksi enzimatis. Untuk berlangsungnya reaksi enzimatis atau reaksi yang berlangsung dengan bantuan enzim, maka harus terdapat hubungan atau kontak antara enzim dan substrat. Oleh karena itu, ukuran enzim lebih besar daripada substrat. Maka tidak seluruh enzim yang bisa kontak dengan substrat. Kontak antara substrat dan enzim terjadi pada bagian tertentu dari bagian aktif. Kontak hanya mungkin terjadi apabila bagian aktif dari enzim mempunyai ruang yang tepat untuk menampung substrat yang sesuai substrat yang terbentuk ruang atau konformasinya tidak cocok dengan bagian aktif. Enzim tidak bisa berfungsi terhadap enzim pun. Ragam produk fermentasi sangatlah banyak dan beragam baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari berbagai negara, dan tiap produk melibatkan satu atau lebih mikroba. Apabila lebih dari satu mikroba, maka akan terjadi suatu kondisi yang saling mendukung untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Produk fermentasi ada yang telah diketahui macam dan fungsi mikrobanya, ada pula yang belum diketahui secara pasti. Tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang sudah tidak asing lagi dan dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat. Tape mempunyai rasa yang spesifik yaitu manis, alkoholis, dan kadang-kadang asam. Hal ini karena terjadi perubahan pada bahan dasar menjadi tape. Semakin lama tape itu dibuat, semakin kuat alkoholnya. Banyak ragi yang digunakan disesuaikan dengan jumlah bahannya. Jumlah ragi yang terlalu banyak dan mempercepat proses fermentasi dan menyebabkan tape yang terbentuk lembek. Sedangkan jumlah ragi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan tape yang dibentuk tidak manis dan terasa keras. Fermentasi tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama pada organisme aerob yang kompleks. Terdapat beberapa mikroba yang ada di dalam ragi tape, yaitu 1. Kapang. Kapang terdiri dari Amylomyces rausi, Mucor sp, dan Rhizopus sp. Yang kedua, terdapat kamir. Kamir terdiri dari Saccharomycopsis fibuligera, Saccharomycopsis malanga, Vicia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis. Yang ketiga, ada bakteri yang terdiri dari Pediococcus sp dan Bacillus sp. Kedua mikroba tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan tape singkong, yang pertama singkong, kedua ragi tape, dan yang ketiga daun pisang. Sedangkan alatnya, yang pertama garpu, kedua sendok, ketiga pisau, keempat piring, kelima penyaring, keenam panci kukus, ketujuh kompor, kedelapan kain lap, dan ke-9 baskom. Proses pembuatan tape singkong.
Yang pertama, pengupasan singkong sampai bersih. Lalu bersihkan permukaan kulitnya hingga halus dan potong-potong singkong sesuai ukuran. Kedua, pencucian, atau untuk membersihkan bahan dari kotoran, dan perendaman bahan mentah untuk mempercepat proses gelatinasis. Tiga, pengukusan, atau untuk mensterilkan bahan baku sehingga proses fermentasi lebih baik. Dan yang keempat, peragian dan fermentasi. Pada proses ini terlihat proses enzimatik yang berperan dalam pembuatan tape, yakni dihasilkannya enzim oleh kapang dan kamir untuk membantu proses pembuatan tape. Enzim amilase memecah ikatan glukosida pada polimer pati Saccharomyces dalam ragi menghasilkan dua jenis amilase, yaitu A-amilase dan glukoamilase, yang mampu memecah pati mentah. Enzim alpha-amilase menghidrolisis ikatan 1,4 karbohidrat secara acak, menghasilkan campuran dekstrin, maltosa, dan glukosa. Selanjutnya, maltosa disakarida dapat diubah menjadi glukosa monosakarida oleh enzim maltase. Fermentasi lengkap masih berlanjut dengan melibatkan enzim zimase. Glukosa oleh enzim zimase diubah menjadi alkohol. Enzim zimase memecah sukrosa menjadi monosakarida atau glukosa dan fruktosa. Kompleks enzim ini dapat mengubah glukosa dan fruktosa menjadi CO2 dan alkohol. Alkohol dapat diubah menjadi asam asetat, asam piruvat, dan asam laktat oleh enzim alkoholase. Dalam proses fermentasi, pati menjadi gula oleh kapang jenis Chlamydomucor dan Saccharomyces cerevisiae gula diubah menjadi alkohol. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.